Bismillahirrahmanirrahim. Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi man, barang siapa dzukirtu yang disebut indahu di sisinya, itu disebut namaku, falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat alayya kepadaku. Ini dua redaksi yang bersama, tapi redaksi yang pertama syakiyah atau syakiyun, dia akan celaka. Jadi umatnya yang tidak mau bersolawat kepada Nabi, maka kelak dia akan mendapatkan cilaka. Sebab mengapa? Satu-satunya Nabi yang mempunyai hak syafaat hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, redaksi yang kedua, redaksi yang kedua adalah Nabi langsung menyebut orang yang disebut namaku dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini bukan saya, tapi Nabi. Riwayat An-Nasai itu disebut sebagai pelit, bakhil gitu. Gitu besok kita minta syafaat. Lawang kita saja tidak mau bersolawat kepada baginda. Al-bakhil itu yang dinamakan orang yang pelit, orang yang medit. Itu sama redaksinya dengan hadis yang di atas, yaitu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, yaitu orang yang disebut namaku, ya, indahu di sisinya, yaitu falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Ada yang mengatakan Allahumma sholli alaihi, itu kan, itu. Ada yang menggunakan redaksi sallallahu alaihi wasallam, itu kan. Kalau sallu alaihi gimana? Itu sallu alaihi itu fi'il amr, bersolawatlah kalian, gitu loh. Nanti menjawabnya adalah Allahumma sholli alaihi, itu. Nah, masing menengahi, ya berarti besok ya Nabi menengahi, gitu. Wis gak gelem nggahi syafaat, urusan menengahi disebut deh, gitu kan. Makanya kadang-kadang Allahumma sholli alaihi kan, gitu kan. Nah, karena dibaset no ayo mulai, ya keliru ngoten niku, gitu kan, itu. Wis keliru sudah. Allahumma sholli alaihi berarti Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya sekalian yang dirahmati Allah, itu nggih. Itu maka itu adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyebut sholawat sudah berapa kali nih, baru berapa menit nih, gitu. Makanya ngaji hadis, ngaji sirah itu manfaatnya adalah apa? Selalu membaca sholawat kepada Nabi. Gitu. Satu kali duduk, gitu, sudah nanti zaman itu yang bermangkenge. Saya sudah bersolawat kepada Nabi berapa kali, gitu. Nah, nanti dibalik, sampai menjawab sholawatnya sudah berapa kali nanti. Apakah sama dengan saya? Nah, nanti jangan hitung piambang, gitu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu meneladani dan mencintai Nabi merupakan langkah awal, gitu, untuk yang namanya membangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Sebab dari ajaran Nabi inilah kita bisa mengenal Allah. Jadi berkat Allah itu mengutus nabinya, mengutus rasulnya, kita bisa mengenal Allah. Itu diabadikan oleh Allah. Al-Quran surah Al-Imran ayat 164. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Itu. Jadi sudah diutus seorang nabi, seorang rasul. Dengan begitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu. Nah, dengan mengenal Allah itulah dialah Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah dan tanpa ada sekutunya. Maka surah Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah Muhammad atau dawuh sira Muhammad, in kuntum lamun ana sira kabeh kutuhibbunallah temen sira kabeh Allah ing Allah, fattabi'uni, gitu. Fattabi'uni mongko melok sira kabeh ni ing
ingsun. Jadi katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Makanya di sini artinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Itu, Pak. Kalau dipisahkan, apa yang terjadi? Kalau Quran hadis itu dipisahkan, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Itu terjadi adalah gerakan ingkarus sunnah. Ada yang namanya pernah dengar, Pak? Gerakan ingkarus sunnah, itu, Pak. Itu saya punya bukunya Pak Hasyim Manab, itu, ya. Namanya Al-Munadharah fis Sunnah, diskusi tentang sunnah, itu. Di mana beliau itu terjadi debat beliau dan beberapa ulama ahli hadis debat dengan orang yang menolak sunnah, itu. Kemudian ulama ahli hadis namanya Dr. Mustafa As-Sibai itu menulis sebuah kitab yang namanya As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'il Islami. Saya punya kitabnya itu, dipinjam adik kelas saya, sampai sekarang belum kembali. Sudah berapa tahun itu, tapi saya masih ingat-ingat dikit-dikit, sudah baca itu, meskipun belum hatam itu, tapi situnya saya punya gambaran itu. Namanya As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'il Islami. Jadi kedudukan sunnah di dalam syariat Islam, hukum Islam, gitu. Jadi makanya Quran hadis itu sumber Islam dan nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti ada yang namanya Quran. Gitu. Sujud takbiri ruku itu semuanya dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan istiqlal. Jadi Nabi menjelaskan itu fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti beliau. Ya, yang semampu kita, mastata'tum, itu kan, itu. Di antaranya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Diplesetkan, sholatlah kamu, muniya usolli. Ra'aitu, ya, kalian melihat ni ingsun, gitu, mengaku usolli, aku sholat. Itu. Haji umroh khudhu ani mana sikakum. Nanti ambillah kalian cara-cara haji dan umroh. Itu harus melihat Nabi prakteknya bagaimana, itu kan. Ya, dalam sirah itu, ya, pada hajjul wada, haji terakhir itu Nabi itu langsung, ya, secara teori dan langsung praktek itu. Ya. Jadi ketika sudah Fathu Mekah, dengan satu Fathu Mekah, Nabi langsung tinggal di Mekah. Kemudian apa? Itu teorinya Nabi, menurut teori. Kemudian prakteknya adalah ketika haji yang pertama dan terakhir baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, merujuk penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, ayat ini, ya, Allah turunkan kepada Nabi untuk menjawab pengakuan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi enggan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, jadi kalau sudah betul-betul beragama, ya ngikuti Allah, ngikuti Rasul. Dengan cara apa? Kita tidak mungkin tak ngikuti langsung Rasul. Dari mana kita tahu sekarang? Nah, dari mana kita? Ayo, kapan jenengan dari hadis. Untuk maca hadis ya jenengan. Ayo, untuk maca hadis ya jenengan. Ayo, kitab usolah pun kapan jenengan? Kitab usolah gitu. Dari mana? Ya, inilah maka pentingnya ada yang namanya ulama.
ngoten lho. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itulah yang mewarisi keilmuan nabi. Makanya beberapa ulama menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi alladzina an'amta alaihim, jadi orang yang telah engkau beri nikmat itu. Jadi kita tidak bisa langsung ke Kanjeng Nabi, wong kita bahasa Arab aja kita masih gratul-gratul kan ya, bahkan nggak bisa sama sekali kan gitu kan gitu. Nah, maka itulah pentingnya ada yang namanya para ulama yang menjelaskan kepada kita dari mulai Nabi, generasi yang awal yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, kemudian apa? Mengarah beberapa kita sampai hari ini kitabnya terus abadi. Nah, makanya apa penting kita apa? Nah, penting kita bisa berbahasa Arab. Itu. Melihat langsung di dalam kitabnya itu kan. Kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, minimal kita hadir di dalam majelis ulama. Itu nggih, itu. Sehingga apa tahu gitu nggih. Nah, itu diantaranya. Nah, tidak hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja ayat ini diturunkan, tetapi kepada semua orang yang mengaku cinta kepada Allah. Namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi agama ini sangat luas Pak. Agama ini sangat luas itu. Sahih Bukhari mawon itu hadisnya 7.000 sekian Pak di dalam Jami'us Shahih. Saya punya dua itu Pak, dua Sahih Bukhari. Yang pertama itu saya beli waktu saya masih mondok, 4 jilid waktu itu saya beli cuma 50.000 Pak. Tahun 96, 97 50.000. Masih ada di rumah sekarang itu kitab waktu saya masih mondok itu masih ada. Terus beli lagi, sekarang mungkin harganya 500.000 gitu, 4 jilid itu belum syarahnya Fathul Bari gitu Pak. Itu sekitar 2.800.000 sampai 16 jilid tergantung penerbitnya. Itu kadang-kadang kita nggak hatam-hatam Pak gitu, nggak hatam-hatam. Makanya pentingnya Pak ulama yang menjelaskan itu semuanya itu. Nah, jadi coba yang ngarang Fathul Bari itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu Pak, gimana ceripayah beliau mengarang gitu kan, kita saja nggak mampu gitu. Nah, itu apalagi Musnad Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis Pak. Imam Ahmad tuh hafal 1 juta hadis gitu. Jenengan 10 bulat 10 bulat gitu. Itu Imam Ahmad 1 juta hadis Pak, itu bayangkan itu itu. Maka ini penting kembali kita ya namanya kita cinta kepada Allah dan Rasul itu diantaranya menghadiri majelis ilmu. Nah, ini saya bacakan, saya kutip di dalam kitab Syarah dari At-Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi. Gampang sebetulnya kita ini menjadi orang yang tanda kutip menjadi orang yang tanda kutip belum bodoh tapi saya tidak mau bodoh Pak, saya tidak mau gitu tanda kutip mengapa? Gampang sekali, karena gini Pak, di dalam riwayat At-Tirmidzi di dalam kitab syarahnya itu man ahabba kauman, barang siapa yang mencintai suatu kaum Pak, mencintai suatu kaum itu dengan catatan ikhlas. Pilih kasih Pak, bukan gak cocok ustadz, gak teko itu yang dikasih. Saya ngaji di Bulu itu tahun 1996. Setiap kali Pak Hashim itu ngajar, itu masjid itu penuh sampai karuan Pak. Betul itu Pak.
Mungkin ada yang masih kenal gitu Pak Hashim gitu. Itu kalau di Trosobo di Masjid Al Hidayah itu Pak, setiap Pak Hashim sama Pak Rumrawi itu penuh Pak masjid sampai di luar itu Pak. Gitu. Tapi sepeninggal Pak Hashim, Pak Rumrawi sekarang ini majelis ilmunya saya nangis Pak itu sebetulnya Pak. Itu. Memang beda secara kualitas memang beda itu Pak. Nah, jadi bentuk kita mencintai ya, suatu kaum dengan catatan ikhlas gitu Pak. Itu di dalam Tirmizi ya, bil ikhlasi yakunu min zumratihim. Maka dia termasuk golongan mereka gitu Pak. Nah, nanti kalau jenengan senang sama Nabi, ya maka apa? Dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas maka insya Allah kita termasuk golongan dari Nabi Pak. Kita senang dengan Imam Bukhari, maka harapan kita termasuk nanti dikumpulkan bersama beliau-beliau itu loh Pak. Itu. Wa illam ya'mal amalahum litutaqarrub, meskipun amalan kita itu tidak seperti mereka Pak. Itu Pak. Buya Hamka itu bisa ngarang kitab Tafsir Al-Azhar itu ya, 30 jilid itu luar biasa Pak. Beliau itu sudah membaca lebih dari 1000 kitab. Itu Buya Hamka itu Pak. Ulama kita, ulama besar Muhammadiyah itu sudah baca lebih dari 1000 kitab itu, Pak. Pertanyaan kita, jenengan sampun maca pirang kitab pun jenengan. Untuk maca pirang kitab jenengan niku punan. Itu Buya Hamka 1000 kitab lebih Pak. Itu. Siji Ustaz kadang-kadang tak moco, kadang-kadang pakai moco sehalaman harus keturun gitu ya. Jadi sudah punya kitab berapa sekarang ya, meskipun tidak bahasa Arab itu buku, yang penting koleksi buku Islami, buku agama pinten jenengan, waduh pinten jenengan, pinten lah bisa koleksi buku pinten jenengan. Ini masalah sebetulnya Pak. Kenapa masalah Pak? Ya, ini kritik dari Gus Hamid Kamizarkasi, putra pendiri Gontot, Profesor Hamid itu kan. Itu. Kita itu beli kopi yang harganya 25.000 mampu, gitu. Tuku sego sing regane 30.000 ada ngiwang kikil paling pinten 30.000. Iso. Tapi tuku buku. Berarti apa, daya masyarakat kita itu lebih mementingkan makanan dan minuman dibanding sebuah ilmu kitab buku. Itu makanya kelemahan kita di situ. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan apa, mencintai. Makanya ini Pak, kita tidak mampu cukup mencintai mereka dengan ikhlas, maka kita termasuk golongan mereka min zumratihim, yakunu min zumratihim. Makanya enak tadi wong bodoh yang cukup aku senang aku Ustaz sampean Ustaz wis ngamen ngaji aku takwa Ustaz, insya Allah termasuk dari golongan itu. Tapi saya tidak tahu Pak itu, saya tidak mau itu loh. Maksud senang berarti wong bodoh kan gitu kan gitu. Nah, itu diantaranya sekalian yang dirahmati Allah. Nah, dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, mencintai keluarga dan sahabat Nabi sekaligus memberikan penghormatan khusus kepada mereka merupakan suatu keharusan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu melaknat Umar, Abu Bakar, Umar itu ya Allah Pak, itu Pak, itu sampai disebut berhala Pak, itu Pak, Ubal dan lain sebagainya itu Pak. Itu saya punya bukunya tentang Syiah itu Pak, ada 4 ya, punya 4 tebel-tebel itu, diantaranya dari beberapa cendekiawan Muslim itu Pak, langsung diambil dari sumber referensi dari mereka itu Pak. Ini yang membedakan. Apalagi Aisyah itu radhiyallahu anha itu disebut sebagai pelacur Pak. Bayangkan Aisyah itu Pak, istri Nabi gitu. Nah kita tidak boleh Pak gitu. Kita menaruh hormat kepada ahlul bait gitu, keluarga Nabi.
dinikahi. Okay. Nah, mengapa? Karena pertama ini, mereka adalah generasi Islam yang terbaik, menjadi saksi mata dan pelaku perjuangan Islam. Bersama Nabi, beliau menegakkan agama Allah di muka bumi, mengorbankan seluruhnya itu Pak. Sampai-sampai Aisyah itu ketika dapat uang 1000 dirham itu langsung dihabiskan Pak, nggak mikir dirinya sendiri itu Pak, bayangkan. Itu Aisyah radhiyallahu anha dapat 1000 dirham itu habis Pak uangnya Pak. Sampai-sampai untuk besok itu Pak, apa yang dimakan untuk besok itu beliau itu tidak tahu Pak, pokoknya entek Pak. Nah kalau kita kan ada 3 golongan. Yang pertama golongan ini apa yang dimakan. Yang kedua, hari ini kita makan apa. Yang ketiga, hari ini siapa yang kita makan. Itu. Artinya apa ya? Hari ini kita makan apa? Itu orang-orang fakir, orang miskin makan apa, nggak ada yang dimakan. Gitu. Hari ini kita makan apa? Ini sudah ekonominya sudah baik, gitu kan? Tuku kikil, ayo kapan pun iso ayo. Nah, budal. Nah, gitu. Hari ini siapa yang kita makan? Nah, itu yang bahaya Pak, itu Pak. Itu. Nah, maka dari itu Aisyah itu 1000 dirham itu habis Pak. Mungkin kita tidak bisa Pak, sakit jenengan beda saya kini 500.000 dibagi untuk fakir miskin situ bojo sampean bengok-bengok. Nah inilah bedanya kita dengan generasi yang terdahulu. Mereka adalah generasi yang terbaik gitu. Khadijah ketika wafat mawon, nah ini sudah saya sampaikan berkali. Khadijah ketika wafat itu bajunya yang menempel itu banyak tambalan Pak itu sudah habis uangnya untuk suaminya itu Pak. Aisyah juga gitu ya. Fatimah anaknya Nabi, istrinya Ali, tangannya kasar Pak itu. Kasar Pak tangannya Pak. Nah, kalau kita sekarang ibu-ibu, wah dia halus-halus tangan, dia kuku sampai di apa? Iya itu, wis macam-macam lah gitu, digambar-gambar di apa itu, dikikir sampai halus nonton gitu. Fatimah Pak itu Pak, nah itu. Kita nangis Pak kalau baca saja itu kita nangis itu ya Allah sampai jauh kita Pak, baina sama wasumur sat gitu kan itu. Nah, cuma hati kita itu kita mencintai mereka bil ikhlasi dengan cara ikhlas gitu gitu. Nah sebagaimana firman Allah wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ah menak nak kano gawene nang omahe para istri. Tapi ini khusus untuk istri-istri Nabi. Kalau istri kita izin dulu pada suami. Misalkan istri kita guru, dosen gitu, kalau suami mengizinkan boleh selama tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tetapi perlu diketahui rumah itu adalah madrasah bagi anak-anak kita itu di antaranya adalah tabarrujul jahiliyah. Waktu sampai nak metu ku dandane menor gitu. Kudung wis genah-genah dibulut-bulut nang gulune kan ngoten nggih. Ya, enten mboten. Kudung wis genah-genah. Kan sudah saya bahas itu tentang apa namanya pakaian itu. Wis genah dibulet-bulet nduk gulune kan itu. Ah, itu sehingga menampakkan dadanya. Fungsi dada kudung jilbab itu kayak fungsinya nutup dada sampai di bulet-bulet kan itu. Dukur kudungan nisor leggingan ya sampai nyuwapert ngoten nggih. Gitu ketok bokonge mentul-mentul ngono. Gitu. Nah, celana sih penting Pak nggih. Mungkin masih semprot legging nggih Pak nggih. Semprot Pak nggih. Jenis kain sing ngepak niku lho gitu. Sampai bentuk tubuh naudzubillah min dzalik kan gitu ya. Nah, itu.
Nah, maka penting selain bapak belajar agama, ibu juga belajar agama juga, sirah nabawiyah, sirah ummahatul mukminin, ya Pak. Nah, tentang bab pakaian dan sebagainya. Nah, kemudian juga ayat surah At-Taubah was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Generasi terdahulu dari orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang menolong, orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho mengikuti para sahabat. Ya, itu ya. Kemudian kedua, Rasulullah mencintai keluarga dan sahabatnya. Maka kita pun juga mencintai keluarga Nabi dan para sahabat, generasi salafus saleh yang terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, gitu. Itu. Imam Abu Hanifah itu selain pendiri mazhab Hanafi, beliau juga mengarang kitab khusus namanya kitab Al-Alim wal Muta'allim, itu Pak. Tentang adab itu mungkin jarang dikaji itu mungkin gitu. Saya punya agak tebel kitabnya itu. Kemudian dalam banyak kesempatan Rasul juga memuji keluarga para sahabatnya dan melarang umatnya untuk menghina mereka. Kata Rasulullah SAW, innani tariku fikum as-saqalain. Sesungguhnya saya meninggalkan untuk kalian dua perkara, dua wasiat, yaitu kitab Allah wa itrati ahlu baiti, yaitu Al-Quran dan keluargaku. Ini sama dengan hadis yang lain Pak. Taraktu fikum amraini intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Itu Al-Quran dan hadis. Kalau yang Tirmidzi itu Al-Quran dan ahlu bait. Terus apa Ustaz? Kok bertentangan? Nggih, betul. Ini Tirmidzi. Saya mengutip riwayat yang lain, itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Malik, Pak. Ya, Ahmad dan Malik itu Pak. Saya ada kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Saya punya Al-Muwatta itu Pak di rumah. Itu merupakan generasi yang terdahulu Pak. Jadi di sini ini riwayat Malik. Kalau riwayat Malik berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih. Terus piye Ustaz? Sing bener sing di Quran hadis apa Quran ahlu bait, kok bertentangan antara Tirmidzi sama Malik. Juga ada riwayat dari Ahmad, dari Ahmad sini Pak. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di at-taqalaini ahaduhuma akbar min al-akhar kitabullah hablun mamdudun minas sama' ilal ardi wa itrati ahli baiti. Jadi Tirmidzi sama Ahmad itu Quran ahlu bait. Malik itu Quran dan hadis. Kok bertentangan? Sing pun betul. Nah, saya mengutip penjelasan dari Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Saya punya bukunya, itu namanya bukunya At-Turuqus Shahihah fi Sunnatin Nabawiyah. Cara menjelaskan hadis yang ikhtilaf, mukhtalif, bertentangan. Nah, beliau bertanya kepada gurunya, saya bertanya kepada Ustadzul Kabir, itu namanya maha guru. Kalau sekarang mungkin guru besar, namanya Ustadzul Kabir atau Ustadzul Kursi. Itu rektor Pak. Itu. Kalau saya dipanggil Ustadz tuh saya minder Pak. Itu. Padahal Ustadzul Kursi itu yang mempunyai kursi artinya Pak, maha guru, rektor Pak. Ustadzul Kabir ini guru besar itu Pak. Itu. Namanya adalah Sahibul Fadilah. Nah, Ustadz Kabir, Sahibul Fadilah, Syekh, Masya Allah. Telu Pak sebutannya Pak.
niki Romo, Kiai, ngoten kayak gitu niki. Namanya adalah Asy-Syaikh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullahu taala anil jam'i bainal hadain wal hadisaini, tentang apa? Mengumpulkan dua hadis yang seakan bertentangan. Artinya apa? Jawaban beliau adalah fa'ajaba, bahkan beliau menjawab annal murada laisat tamassuk bi ahlil baiti bi ainihim wa innama tamassukum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bertentangan. Satu hadis namanya Quran hadis, satunya lagi Al-Quran dan ahli bait, itu tidak bertentangan. Mengapa? Karena ahlu bait itu pasti mengikuti Nabi itu, Pak. Makanya kita, istri kita, anak perempuan kita harus mengikuti ahlu bait. Siapa ahlu bait? Ya istrinya Nabi, ya putra putrinya Nabi. Kayak Fatimah itu meskipun namanya Nabi ya tandang gawe Pak, itu loh Pak. Masih wedok kudu gelem tandang gawe. Coba rai kita sing wedok. Wis aja nduk tandang gawe nduk, wis ibu ain. Nggih mboten. Nggih Bu. Wis aja ditemok aja ora wis ibu ain gitu kan. Salah Pak. Berarti kita tidak mengikuti ahlul bait gitu Pak. Nah, ahlul bait Nabi itu ya Fatimah ya sampai tangannya kasar Pak. Gitu. Awak dewe, aduh nduk kok kasar, nduk kena gawe lotion nduk, gawe body ben aus gitu kan. Gitu. Sampai di toko napa sabun muka duo sampai glowing kok ngono kae apa. Apa kau oleh boleh-boleh saja, boleh-boleh mawon. Tetapi tak lihat ahlul bait kan mboten ngoten nggih. Wis apa ana kan gitu lho gitu. Ah itu. Kadang wis ana alis dicukur alis itu di spidol ya keliru sih ngono wis kaya Gusti Allah alis dikerik marono di alis mana kan keliru kan lho gitu. Nah itu. Wis bener-bener ilmu ini dioperasi supaya kayak teman mancung, malah gak mancung, malah bolongnya tambah cili kan ngoten. Nah itu sudah tidak mengikuti ahlul bait kan ngoten. Nah jadi yang dimaksud dua hadis ini tidak bertentangan. Artinya apa? Ketika kita ikut ahlul bait berarti juga kita mengikuti sunnah Nabi gitu loh. Ya nggih. Makanya penting saya beberapa di Ibu Aisyah itu ya menjelaskan yaitu sirah ummahatul mukminin gitu. Istri Nabi, putra-putrinya Nabi, nggih. Itu diantaranya. Itu penjelasan dari Haji Ali Mustafa Ya'qub, tidak bertentangan hadis itu, nggih. Itu. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah qala Rasulullah la tasubbu ashabi. Jangan kamu menghina, jangan kamu mencela para sahabatku. Diulang dua kali. Sampai Nabi walladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang aku berada di tangannya, yang menguasai aku, ya. Lau anna hatukum anfaqum misla uhudin dhahaban, andai kata kamu infak emas nggih sebesar gunung Uhud gitu Pak, ma adraka muddan ahadihim wala tasifatun gitu. Kamu tidak akan bisa menyamai nafkah yang dikeluarkan oleh para sahabat meskipun satu mud gitu Pak. Pinten sak mud niku? Paling berapa on gitu Pak, satu mud itu gitu. Nah, makanya kita dilarang mencela para sahabat Nabi, kembali yaitu dengan cara bil ikhlas, mencintai mereka dengan ikhlas. Kita mempelajari sirahnya gitu kan. Itu paling yang jenengan gitu, dari belajar sirah nih kan. Bagaimana Umar itu secara ekonomi, menjelaskan ekonomi dalam pandangan Umar itu, saya punya buku besar itu Pak tentang ekonomi yang diajarkan oleh Umar gitu, Pak. Nah itu oleh karena itu mengikuti sikap baik putusan Allah menjadi penentu. Mencintai Nabi, mencintai sahabat, mencintai ahlul bait gitu, mencintai tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama sampai ulama-ulama kita itu menjadi penentu kita gitu. Kita mau ikut di golongan mana gitu.
jenengan seneng golongan kupluan, berarti jenengan pasti dikumpulkan dengan orang-orang yang seneng dengan kupluan. Buktinya apa? Buktinya banyak Pak, gitu. Lebih senang menghadiri majelis dan dangdut, ikhlas sampai apa? Belon-belon tuku tiket sampai jutaan, ikhlas Mas, gitu. Konser yang ada di Jakarta itu, konser apa dari luar negeri itu, sampai harga VIP-nya tiketnya 20 juta, ikhlas dia mengeluarkan tiket untuk debat yang VIP. Ya berarti mereka yakunu min zumratihim, pasti mereka termasuk golongan mereka. Ya sebenarnya lho, akan kumpul sampai iku meneh gitu kan. Ikhlas ya Pak ngetokno. Sampean ngetokno majelis ilmu gitu. Nggih. Gitu. Kita ada majelis ilmu aja wis alhamdulillah kita Pak nggih. Alhamdulillah wis mari ngaji oleh sarapan gitu kok nggih. Mari ngaji oleh sarapan gitu kan. Wis masjid ASEAN gitu sendedal turu semuanya aku terang apa gitu nggih. Sing penting apa? Min zumrah wis termasuk golongan sampean usah tekan melu sampean wis terus. Enakan ngoten lho. Aku yo mau tak ngono kuwi. Awak sing sorot sampe turu-turu meneng ngaku-ngakuan melor. Aku golongane iku. Nah gitu. Nek wis sendedal ASEAN turu ngono. Wis pokoke baru sampeyan aku surga nunut neraka katut ceritane. Ya omong aku wis. Nggih. Nah, jadi ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ini berkah loh Pak, ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu Pak, dengan cara ikhlas, makanya ikhlas dengan nggih. Menghadiri majelis ilmu siapapun gitu, ustadz-ustadz kita ikhlas mencintai mereka dengan catatan apa? Supaya kita dapat dikumpulkan bersama mereka, Pak. Kula nggih ikhlas gitu, rela maca-maca kitab, menyimpulno, ngetik gitu, wis diketik, kalau print, mesti print, kalau fotokopi tak gowo mrene gitu, dibagekno sama nerimo ilang, wis gak apa-apa ikhlas aku wis ngono. Nggih, gak apa-apa wis ikhlas ngono nggih. Nah, si penting podo-podo ikhlas. Mudah-mudahan kita pun kelak bisa dikumpulkan bersama-sama di hari kiamat dengan mendapatkan ridho dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk kita Pak, jangan khawatir Pak, kita ini bisa disebut ahli bait. Kita ini bisa dimasuk ahli bait. Mohon maaf saya akhiri karena saya mau ke trawulan gitu. Hadisnya ini Pak, kisah perang Talib Khandaq itu tentang Salman Al-Farisi Pak. Jangan lihat halaman 3 itu Pak. Salman Al-Farisi itu Pak, itu diakui oleh Nabi sebagai tanda kutip ahlul bait. Gitu Pak. Contoh ini Pak, Salman minna ahlal baiti. Salman itu daunnya Nabi Pak. Ketika para sahabat itu senang dengan Salman atas ide cemerlangnya Salman itu Pak, dengan membuat Khandaq. Semurat berapa panjangnya Khandaq parit itu Pak? 2 kilo Pak panjangnya itu Pak. Semurat pinter lebar Pak. Itu lebar itu sekitar 7 sampai 9 meter Pak. Itu dipacul Pak, gitu Pak. Dipacul dawane 2 kilometer, lebar sekitar 7 meter, dipaculi Pak zaman biyen. Ayo, terik panas matahari, rasanya cukup di begu, mari tolong dino begune wake wis mari. Niku zaman biyen Pak. Dalam menghadapi perang Khandaq, akhirnya Pak Salman ada ide membuat tari. Saking senangnya para sahabat apa sampai memasukkan Salman termasuk bagian dari mereka. Nabi pun juga tidak mau kalah, sampai dawuh Salmanu minna ahlal baiti. Salman juga termasuk ahlu baitku. Artinya apa? Artinya adalah para sahabat itu mencintai Nabi mereka dengan cara ikhlas, mengikuti Nabi senantiasa menolong dan menyertai perjuangan Nabi. Itu dimasukkan oleh Nabi di bagian ahlul bait Nabi. Kira-kira jenengan purun disebut ahlul bait Nabi Pak. Jadi bukan sing Habib Pak betul Pak. Kalau menurut Pak Quraisy itu ahlul bait itu artinya bisa diluaskan dengan dalil ini Pak.
Artinya apa? Kalau kita menjadi umatnya Nabi, senantiasa mengikuti Allah dan Rasulnya, gitu Pak, dengan cara yang ikhlas, insya Allah kita akan dimasukkan dalam ahlul bait, tanda kutip. Ahlul bait tidak secara nasab, bukan secara nasab. Tetapi apa? Diakui. Contoh sama Pak, ada tokoh gitu, kemudian dikasih apa? Gelar bagian dari sebuah suku. Kamu termasuk, nah itu diantaranya. Itu yang maksudnya Pak. Nah itu. Ibnu Athaillah mengatakan, fal mutaba'atu taj'alu tabi ka'anal juz'un minal matbu' wa in kana ajnabiyyan. Meskipun Al-Farisi itu ajnabi Pak, orang Persia, orang Iran Pak. Itu. Tapi Salman datang kepada Nabi, Islam, ikut perang Khandaq gitu Pak, mencintai Nabi Pak. Maka Nabi pun memasukkan Salman dalam golongan mereka. Nah ini sisanya jangan baca sampai halaman 5 itu ada beberapa hadis-hadis Musnad Ahmad gitu, kemudian apa namanya berwajah yang lain Syekh Ali bin Al-Qari dalam karyanya Mirqatul Mafatih itu kemudian dawuh Imam Syafi'i itu nah saya baca sampai selesai, mohon maaf tidak sampai selesai, tapi itu ada poin-poin penting yang saya sampaikan. Cukup kita mengikuti Nabi, mengikuti para ulama dengan cara ikhlas, insya Allah kita akan dimasukkan pada golongan mereka. Sekarang adalah tinggal panjenengan milih golongan mana, pecinta dangdut, pecinta koplo, pecinta lagu pop, ragu rock, monggo gitu. Nah, kalau memang jenengan kepingin dikumpulkan bersama mereka, ulama-ulama kita, ya maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi umatnya yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.